Annyeonghaseyo. 1988 Pocha, cabang Kemang, Jakarta Selatan menjadi tempat makan selanjutnya yang Benu kunjungi untuk mencicipi hidangan-hidangan ala Korea. Ketika Benu datang, Benu langsung memesan food lover. Uniknya nomor antrian di sini menggunakan helm proyek seperti ini. Benu sudah punya janji dengan sang owner. Mau ngobrol-ngobrol dikit? Nah, ini dia Mr. Seo. Ya, 11-12 lah sama Benu. 아살라말라이쿰 안녕하세요. 1988 포차에 오신 거를 환영합니다. 음식 한번 오늘 맛있게 한번 드셔보시고요. 저희 한국에도 이미 브랜드가 많이 있거든요. 한 100개 정도 있거든요. 저희 인도네시아 지점도 한번 맛있게 드시고 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. Mr. Seo, 1988 itu apa? Konsep 1988 Pocha itu kayak pinggir jalan Korea, kayak warung Indonesia sih, tapi di style Korea. Iya. Kelihatannya kayak pinggir jalan kan di sini. Oh, street food ya? Iya, street food. Makanannya dari sana langsung resepnya atau? Resepnya kan saya buat sendiri. Namanya dari sananya, tapi resepnya dari saya. Jadi menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia? Cocok sih sama lidah Indonesia. Sudah berapa lama? Di sini udah 6 bulanan. Ini ada cabang yang lain, Serpong sama Samarinda. Makin kaya? Belum. Lagi terbang. Oh, lagi terbang. Ada berapa menu yang dari sana yang benar-benar autentik? Ya harus ada makanan Korea tradisional, kayak tteokbokki, campong. Ya terus ada yang kayak macam-macam bokem. Oh. Yang favorit menu di sini sih 해물한판 ukuran segini dan pedas banget. Favorit ya? Iya. Jangan terlalu pedas, nanti saya tidak kuat. Aslinya emang pedas. Itu sih sama ayam. Sama ayam tetap ya? Iya. Tapi favorit saya sih ayam. Ya nanti coba pasti lebih favorit di sini. Nice. Ya. Mr. Seo tinggal di mana di Korea, di wilayah mana? Saya tinggal di Incheon sih. Saya udah pernah ke sana. Udah pernah. Tapi tidak berubah kulit saya masih seperti ini. Ini harus operasi dulu ya? Harus lahir lagi. Iya. Enak tinggal di mana? Di Korea atau di sini? Enak di Indonesia sih sebenarnya. Kenapa? Soalnya di sini wanitanya cantik, cakep. Di Korea kan cakep-cakep. Udah bosen. Bisa. Konsep Korean street food seperti yang dijelaskan Mr. Seo tadi betul-betul totalitas food lover. Mulai dari pintu ala ruko, poster-poster Korea ala tahun 80-an, hingga pencahayaan pun dibuat untuk mendukung konsep dan tema yang diangkat. Jika ingin menikmati suasana outdoor sambil melihat sunset, di 15 Park ini kita bisa makan dan bersantai di lantai 2. Ini di hadapan menu ada namanya Anmol Hanpan. Jadi sebenarnya seafood platter ya, cuman ini panas terus enaknya. Mozanya panjang ini guys. Sama udon food lover, kita langsung cobain ya. Bismillah. Wow. Anmol Hanpan merupakan salah satu yang best seller di sini. Jadi wajib dicoba ya food lover. Untuk proses masaknya, pertama-tama tumis potongan cabai, bawang putih, bawang bombay, dan jagung. Jika sudah wangi, masukkan aneka seafoodnya. Tambahkan merica dan aduk hingga rata. Lalu masukkan bumbu saus tteokbokki yang kental ini. Tambahkan sedikit air, masak hingga bumbu meresap. Jika sudah matang, selanjutnya akan di-plating dan di-torch agar aroma semakin mantap. Untuk topping di atas, Benu request tambahan udon dan keju mozzarella. Keju mozzarella di-torch agar lumer menyatu dengan cita rasa seafood Anmol Hanpannya. Sentuhan terakhir diberi daun bawang. Mumtaz. Karena udonnya disiram mozza, jadi gurih banget, terus itu kenyalnya pas ya, nggak lodoh gitu. Masih tak? Masih sayo. Ini ada udang. Lover, ini pedas manis ya. Masih tak? Mumtaz. Oke, kita cobain scallopnya ya. Wow, mantap. Ini kerang hijau ya. Waduh, nasinya lucu banget ya. Ini harus pesen satu lagi nih. Food lover, nasinya pulen banget ya. Terus di atasnya pakai nori ya, rumput laut. Ini kerangnya ada beberapa jenis nih food lover. Ada kerang hijau, ada scallop juga. Food lover nih katanya ada guritannya juga. Dari potong kecil-kecil, jadi susah nemunya. Wah, ini ada tentakelnya nih, udah ketutup sama udon dan mozzarella.
Bentar lagi ini keluar jinnya. Yes, salam jin. Hai, cantik banget guys. Ini guys. Aduh, ini kalau yang ini nggak tahu deh. Lazis. Ya, susu fermentasi gitu ya. Tapi dikasih soda. Kalau di sana, ada aslinya sana pakai fermentasi beras ya. Mungkin kalau fermentasi beras bisa nggak halal. Tapi kalau di sini pakai ini ya, susu yang difermentasi terus mix pakai soda. Pecah banget ini. Lazis. Ini dia chicken yamyun. Di ayam yamyun ini ada topokinya. Ini topokinya mirip kayak yang di sana ya. Kayak lagi ada di Seoul gitu. Nyobain berasa masih autentik banget ya. Ini ayam goreng yang awal-awal waktu Korean Wave di Indonesia ya. Di negara kita rame banget. Digoreng pakai bumbu asam manis. Emang digoreng pakai tepung gitu ya. Dalamnya tuh luar masih crunchy sedikit. Bumbunya sih kalau belum lihatnya kayak bumbu ini ya. Gyojang tapi nggak terlalu tajam. Jadi enak. Jadi pedas, ada asam-asamnya dikit ya. Dan ada manis-manisnya tetap. Si yang punya ternyata memang chef. Dari muda dia udah belajar masak dan masuk sekolah masak dan akhirnya dia bisa menciptakan menu-menu ini dan sama sekali nggak impor bahan dari sana. Jadi hebatnya beliau ya chef ya, kelas chef ya. Jadi dia ngeracik bumbu di sini, bumbu yang ada di kita Indonesia ini diracik nyaris mirip dengan yang di Korea. Keren banget. Berlapor ini juga ada soju ya, tapi ini halal. Oke, berhubung perut udah kenyang, saya mau kembali ke proyek ya. Assalamualaikum. Hamsabidah. Tes salah selanjutnya akan penuh cicipi di kuliner tendaan yang menyajikan makanan khas Thailand. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Rasa.